Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufal Bilomi dari kelas 721A07 dengan NIM 722300091 ingin mempresentasikan tentang kebocoran data pengguna yang terjadi pada lembaga penyedia layanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Pengertian BPJS. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat dua jenis BPJS utama, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 1. BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah lembaga yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, peserta memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan, pengobatan, hingga rawat inap. 2. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia. Program ini mencakup perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit, cacat, pensiun, dan kematian. Penyebab kebocoran data pengguna. Dari beberapa literatur, penulis mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi 4 penyebab utama kebocoran data, yaitu 1. Faktor kesalahan manusia atau human error. 2. Serangan malware. 3. Social engineering. Dan keempat, unencrypted data. 1. Human error. Fitrah manusia yang hobi mempraktikkan kebiasaan ekonomis diantaranya dengan mencari free software atau aplikasi bajakan. 2. Serangan malware. Salah satu jenis malware yang berbahaya yaitu spyware. Menurut salah satu vendor antivirus yang sudah mendunia, Kaspersky, spyware merupakan software yang didesain untuk masuk ke dalam perangkat komputer. Spyware mempunyai kemampuan mengumpulkan data-data pribadi user dan mengirimkannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan user. 3. Social engineering, yaitu penggunaan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data sensitif seperti nama lengkap, username, password, dan sejenisnya melalui media elektronik dengan menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, unencrypted data. Data yang tidak terenskripsi dengan baik menjadi sasaran empuk bagi peretas. Dengan adanya enkripsi data yang baik dan menggunakan manajemen kunci yang terstandarisasi, maka kebocoran data dapat dicegah karena data yang ingin diambil tidak dapat dibuka. Dampak dari kebocoran data pengguna. Kasus kebocoran data pengguna BPJS memiliki konsekuensi serius dan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perorangan dan pihak terkait. Dampak-dampak akibat kebocoran data BPJS mencakup 1. Kehilangan privasi individu. Informasi pribadi dan kesehatan terungkap dapat disalahgunakan, mengancam hak privasi individu dan meningkatkan risiko pencurian identitas serta penyalahgunaan informasi sensitif mereka. 2. Penyalahgunaan identitas. Data yang bocor dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal dengan menggunakan identitas korban. Korban mungkin menghadapi risiko privasi yang serius akibat akses ilegal terhadap informasi pribadi mereka. Ketiga, ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga. Citra lembaga dan layanan kesehatan nasional terganggu, menimbulkan keraguan dan kekhawatiran dari masyarakat terhadap keamanan dan integritas sistem jaminan kesehatan yang mereka percayai. Keempat, kerugian keuangan. Pengguna yang terdampak dapat menghadapi kerugian finansial akibat penipuan atau aktivitas kriminal yang memanfaatkan informasi pribadi mereka, menciptakan beban ekonomi yang tidak terduga dan merugikan. Solusi dan pencegahan dari kebocoran data pengguna. 1. Penguatan keamanan sistem. Pembaruan rutin perangkat lunak dan sistem operasi juga diperlukan untuk menutup celah keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh peretas. Dengan penguatan keamanan sistem ini,
BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap informasi sensitif yang mereka kelola. 2. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan ini membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melibatkan seluruh organisasi dalam menjaga keamanan data, mengurangi risiko human error, dan memastikan pelaksanaan kebijakan keamanan yang efektif di setiap lini. Ketiga, audit keamanan secara rutin. Dengan melakukan audit secara berkala, lembaga ini dapat mengidentifikasi potensi celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak tidak berwenang. Proses audit ini mencakup evaluasi mendalam terhadap infrastruktur IT, analisis log aktivitas, dan pengujian penetrasi untuk memastikan keandalan sistem keamanan. Yang keempat, kerjasama dengan pihak eksternal. Pihak eksternal ini dapat melakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi celah potensial, memberikan saran perbaikan, dan memastikan bahwa sistem terus mematuhi standar keamanan yang berkembang. Hal ini meningkatkan keefektifan dan kredibilitas sistem keamanan lembaga. Yang kelima, implementasi kebijakan keamanan yang ketat. Dengan menetapkan kebijakan yang jelas dan konsisten, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminimalisir risiko akses tidak sah, memperkuat pengadilan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan tertentu, menciptakan dasar yang kuat untuk melindungi data pengguna. 6. Penegakan hukum. Pentingnya untuk menciptakan undang-undang yang jelas dan memberi sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan data. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menciptakan efek jera yang dapat menghentikan potensi serangan di masa depan. Kesimpulan, kebocoran data BPJS menimbulkan dampak serius terhadap individu dan lembaga, mencakup risiko keuangan, pencurian identitas, dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Konsekuensi ini dapat merugikan baik secara finansial maupun reputasi. BPJS perlu segera mengimplementasikan tindakan proaktif untuk memperkuat keamanan data, memberikan informasi transparan pada korban, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah itu penting untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin berlanjut, memastikan kelangsungan layanan, dan menjaga integritas bangsa. Sekian, terima kasih.